objektif atau tujuan daripada manajemen inventory. Kemudian kita insya Allah menjelaskan tentang kalkulasi, inventory kalkulasi untuk penentuan performance atau penentuan hasil. Ya. Kemudian bisa mengerti tentang beberapa biaya yang terkait dengan inventory. Ya. Kemudian ada ABC perform inventory, ya. Jadi tentang tipe ABC untuk mengontrol dan menganalisis tentang inventory. Kemudian bisa memahami tentang aturan atau siklus alur untuk penghitungan inventory. Ya. Jadi tipe inventory ya itu dari beberapa ukuran ya. Yang pertama itu berkaitan dengan raw material atau material yang mentah atau bahan baku ya. Adalah pembelian item ya yang kemudian artinya bisa digunakan untuk menjadi suatu komponen ya. Raw material itu adalah bahan atau item yang digunakan untuk sebagai komponen yang ataupun sebagai suatu produk. Jadi bahan baku ya, bahan baku yang digunakan untuk komponen atau produk. Ya. Kemudian komponen di sini ya adalah bagian ya yang digunakan untuk produk utama ya. Kemudian di sini ada work in process yang mana adalah proses pengerjaan ya, yang mana tujuannya adalah untuk proses untuk dia suatu industri atau pabrik ya, bagaimana proses itu berjalan ya. Kemudian finish good adalah produk jual untuk ke konsumen ya. Kemudian distribution inventory ya adalah produk jadi yang melalui sistem distribusi ya. Produk jadi melalui sistem distribusi. Jadi produk jadi yang didistribusikan melalui suatu sistem. Bagaimana perusahaan itu mengatur inventorinya? Dalam di sini kalau misalnya sebagai pengelola usaha, bagaimana kita mengatur inventory atau persediaannya? Ya. Yang pertama kita mengantisipasi adanya inventory atau persediaan yang permintaannya itu melonjak secara musiman. Nah, ini biasanya terjadi pada waktu Ramadan ataupun Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kita harus bisa mengatur berapa persediaan yang harus kita jalankan jumlahnya, berapa yang harus kita cadangkan. Ya. Yang berikutnya adalah mengetahui fluktuasi ya dari inventory atau safety stock. Safety stock adalah stok yang aman. Safety stock di sini adalah batas inventory yang aman yang harus kita simpan yang ada dalam gudang atau dalam toko kita. Ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengcover atau untuk melayani atau untuk persediaan pada saat ada terjadinya fluktuasi permintaan atau lonjakan permintaan. Ya. Yang kemudian adalah dengan cara adanya lot size or cycle stock. Di sini adalah artinya perusahaan mengambil tantangan ya berupa kuantitas diskon. Jadi perusahaan ini mengambil dalam jumlah yang banyak ya pada saat adanya penawaran diskon. Nah, biasanya supplier atau pabrik ini menawarkan diskon tertentu dengan syarat pengambilan jumlah yang tertentu. Nah, ini yang harus bisa dipahami ya supaya bisa mengerti kita bagaimana. Kemudian transportation or pipeline inventory. Jadi kita harus mengatur alur daripada transportasi ya. Kemudian spekulatif atau hedge inventory protects. Jadi artinya kita bisa mengatur persediaan itu untuk event-event di masa yang akan datang. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya katakanlah pada saat ini ada katakanlah untuk
kesulitan dalam transportasi karena masa-masa COVID-19. Nah, ini perusahaan harus pandai-pandai untuk bisa mengatur berapa persediaan yang harus ada di gudang atau di toko mereka. Nah, kemudian ada namanya pada saat maintenance atau pada saat adanya perbaikan rutin untuk persediaan inventory atau persediaan barang. Contoh misalnya kita mengadakan maintenance atau perbaikan rutin komputer. Nah, membutuhkan waktu 3 hari. Jadi selama 3 hari kita tidak bisa melakukan operasi untuk melakukan operasi sebagaimana mestinya. Maka kita harus mengadakan persediaan itu hingga 3 hari. Nah, ini yang perlu dipahami di sana. Apa tujuan daripada manajemen persediaan di sini ya? Adalah untuk menyediakan atau melayani permintaan konsumen. Ya. Artinya di sini adalah untuk customer service, ya, untuk penyediaan konsumen. Ya. Untuk presentasi daripada pengiriman atau jadwal pengiriman. Nah, ini tujuannya. Untuk tahu bagaimana cara pengirimannya bagaimana sehingga membutuhkan persediaan berapa. Untuk tahu ataupun untuk mengantisipasi ya, adanya volume atau jadwal pengiriman. Nah, karena kan ada volume. Misalnya begini, distributor itu biasanya memiliki jadwal pengiriman itu tidak tiap hari. Biasanya tiap minggu atau 2 minggu sekali. Nah, kita harus bisa mengatur berapa persediaannya sesuai dengan jadwal distributor kirim. Untuk masa waktu 2 minggu misalnya, karena mengirimnya 2 minggu sekali, atau dalam waktu 1 minggu misalnya. Berapa penjualannya? Nah, kita harus tahu. Sehingga kita bisa melakukan penyetokan ataupun melakukan katakanlah persediaan barang itu sesuai dengan penjualan, sesuai dengan jadwal dari pengiriman. Nah, mengapa ini dilakukan? Agar barang itu tidak kosong. Sehingga konsumen itu merasa langsung terlayani. Kalau misalnya konsumen ini barangnya kosong, maka dia tidak terlayani dengan baik, maka dia akan pindah ke tempat yang lain. Nah, ini yang perlu kita jaga di sana. Kita akan kehilangan kesempatan penjualan, kesempatan menjual. Nah, itu. Nah, tujuannya yang lain ya adalah untuk kita tahu berapa persediaan untuk produksi. Nah, produksi itu membutuhkan waktu berapa lama hingga barang jadi. Kemudian barang jadi itu berapa lama penjualannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian untuk memperbaiki ya level kinerja kita ya. Kemudian bisa mengetahui berapa lama produksi itu berjalan dan kuantitas diskon yang diperlukan. Nah, ini persediaan ini harus tahu untuk memahaminya sampai di sana. Kemudian untuk investment ya, ini adalah untuk bisa mengukur ya berapa turnover inventory-nya ya. Berapa sih apakah per minggu, per hari atau per jam daripada suplai barang atau persediaan barang. Nah, ini tujuannya juga terkait pada nanti keuangan juga gitu. Berapa nanti uang tertanam dalam persediaan dan sebagainya. Nah, ini juga harus tujuannya sampai ke sana. Ya. Contoh daripada customer service levelnya, contohnya apa? Ya. Adalah untuk barang yang dikapalkan atau yang dikirim, ya, itu adalah barang-barang yang mempunyai nilai yang ataupun kita tahu berapa persentase dari beberapa barang yang dikapalkan tadi, berapa nilai value-nya atau value-nya. Ya. Jika perusahaan itu dia
mempunyai persentase 50% ini untuk bisnis, ya, tapi hanya 5% untuk order dan 90% itu hanya untuk penjadwalan, maka ya, representasinya ini ya tidak begitu baik, ya hanya 50% dari nilainya gitu. Makanya kita harus bisa tahu berapa nilai, kemudian penjualannya kita berapa, kemudian stok kita berapa. Kemudian kita mengetahui tentang jalur pengiriman dan jadwalnya. Nah, ini. Nah, yang seperti yang disampaikan. Kemudian kita mengetahui berapa nilai uangnya, ya, dari pengiriman atau presentasi barang tadi. Nah, sehingga kita bisa hitung, ya. Di sini kita bisa hitung, ya. Kita bisa hitung bahwa untuk mengetahui turnover itu, ya, adalah seluruh penjualan, nilai penjualan dibagi dengan berapa nilai persediaan kita. Jadi kalau contohnya ada 10 juta dolar, kemudian inventory atau persediaan kita nilainya 384.615 dolar, maka ada 26 kali masa penyimpanan kita. Nah, kalau 26 kali itu kita bisa bagi lagi per minggunya tuh berapa, ya kan? Atau per harinya itu berapa yang harus kita sediakan, senilai, artinya dari 384.000 itu bisa bertahan berapa lama. Gitu. Jadi kalau dihitung per minggunya, nah, ini kan dibagi 52 minggu, karena satu tahun itu 52 minggu, maka inventorinya atau persediaannya itu bisa mencapai 2 minggu. Nah, kalau dihitung harinya, nah, karena dihitung itu dia harinya itu 260 hari, ya, dihitung persamaan per tahunnya, dikurangi dengan masa libur, ya, maka itu mencapai pada 10 hari. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami atau ada hal yang ditanyakan, monggo bisa ditanyakan langsung di WA Group ataupun di Spada nantinya. Dan insya Allah nanti kita bisa lanjut di forum Spada atau di forum Zoom berikutnya untuk bisa penjelasan lebih detail atau lebih interaktif lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.